Thank you, Father. Kami welcome kehadiran-Mu di dalam hati setiap kami, memenuhi ruangan di mana kami berada. Nah, Yesus, di tengah-tengah konflik apapun yang terjadi kacau di rumah kami karena banyak anak lari kiri kanan, cucu lari kiri kanan. Ini juga jam makan siang. Well, in the midst of it ada anak-Mu yang rindu untuk belajar firman-Mu. Nah, Kau berjanji kalau ada 2-3 orang sehati dengan kehendak-Mu, di dalam semua kesibukan di weekend ini, Kau hadir tengah-tengah kami semua. Di setiap ruangan-ruangan di mana umat-Mu sedang duduk mendengarkan dan belajar dan mencatat. Dan kami minta bahwa apapun yang kami minta dalam doa ini, sudah Kau jawab. Bahwa setiap kami bisa keluar seperti Ayub di ujung badai itu, menjadi orang yang serupa Kristus. Thank you Lord, kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, amen. Oke. Saya kasih judul hari ini dalam persiapan masih musim Lenten season atau Prapaskah. Tentu di musim-musim ini sekarang Yesus sudah masuk ke jalan Via Dolorosa dari tempat penghakiman daripada Pontius Pilatus yang mukanya udah nggak kayak manusia, udah nggak dikenal. What do we do now with that? Nah, kita perlu putting our life in alignment with God. Ya, karena setiap hari kalau Anda melakukan perjamuan suci, what did you hear? Ini kan kita dengarkan ya, kalau kita tidak menghormati roti dan darahnya Yesus, tubuh dan darah kita tuh berdosa. Bahkan waktu perjamuan suci bisa berdosa. So, Daud berkata di Mazmur 19, saya suka sekali dia ngomong, kalau kau lihat kesesatan di aku, sadarin dong dari kesesatan yang tidak kusadari. Nah, orang yang betul-betul mengalami the process of spiritual formation, mau mengalami formasi rohani supaya karakter Kristus terbentuk dalam hati kita. Doanya pasti seperti itu. And in many chapter di Mazmur, Daud berkata, tunjukkan pada aku, uji aku. Kalau aku tuh sampai tidak berjalan di jalan yang benar, tolong uji aku dan tarik aku supaya aku kembali ke jalan benar. Ini musim di mana kita mesti doa seperti itu. Okay? So, judul dari pengajaran ini adalah The Suffering of Job, penderitaan Ayub. Saya mau kasih pertanyaan nih pada Anda semuanya. Okay? Bagaimana sikap hati dan pikiranmu melihat saat ini di seluruh dunia, baik di Amerika, baik di Eropa, baik di China, Indonesia, di mana kita semua melihat banyak sekali kedukaan, anggota keluarga yang meninggal, and bagaimana kita melihat banyak sekali kesedihan yang kedukaan yang nggak enak ya, karena keluarga-keluarga itu mendadak kehilangan dan tidak bisa ada funeral service, nggak ada the wake ya, nggak ada wake service-nya. Jenazah sudah di-pack di dalam peti jenazah yang keluarga hanya bisa siapin. But really berat, apalagi kalau ayahnya yang mendadak hilang, ya. Ini kedukaannya berat. Mungkin anaknya masih kecil-kecil dan tidak ada wasiat yang ditinggalkan karena nggak mimpi akan langsung. Bahkan ada relasi yang kami kenal di mana setelah mengalami vaksin malah dia koma. Okay, so this kind of thing, are we prepared? Nah, makanya setiap hari sampai hari ini ya, sampai Mahanaim aja. Sampai hari ini Tuhan beserta kita. Right? Kita mesti be thankful. Saya belajar dari emotionally healthy spirituality. Kalau Anda punya problem marah-marah, antidote, penangkal radikal untuk marah-marah kita itu kan kita mesti bagi 4. Ada 4 macam marah. Yeah, because of sin, because of unspoken expectation, gak nyampe expectationnya, because of Tuhan lagi bicara, okay? Because karena kalian sedih, karena tertekan, karena apa Anda gak bisa tahu. Nah, this teaching is very good untuk mengenal. Okay? So, Anda bisa selama musim ini, mungkin dari anggota sanak keluarga, mungkin dari satu gereja, mungkin dari komselnya, mungkin dari teman kerjanya, bisa marah, bisa sedih, kehilangan, sampai gak tahu lagi mesti ngapain. How do you process that? Okay. Kita belajar dari Ayub, saya ngeliat ada 3 orang ya, sama Allah Bapa jadi 4 pribadi. Cara menanggapi penderitaan Ayub, it's just so amazing.
istrinya marah, temannya nangis, dia nangis seminggu sampai marah-marah. Selain Ayubnya mengatakan keluh kesah, tapi orang-orang sekitarnya juga reaktif loh. Ya, bukan reaktif COVID aja, reaktif emosi juga. Nah, sekarang saya mau mundur sedikit karena pertama kali saya Bible study, saya perkenalkan mengenai the gift and the anointing dari Issachar generation. Generasi Issachar ini luar biasa. Kita tahu memang Israel suatu hari setelah Salomo jatuh dalam dosa, konsekuennya ada. Di mana Israel pecah jadi dua, ya. Nah, dan Issachar juga hilang, mundur meninggalkan Tuhan. Nah, jadi antara yang kita belajar di situ apa? Karunia Roh Kudus tidak membuat Anda sehat rohani. Karunia Roh Kudus tidak mengafirmasi Anda dewasa rohani. So we are blessed dengan the gift of the Spirit. Ya, ada 9 gift of the Spirit. But it doesn't qualify you to be mature. Itu bukan kualifikasi bahwa Anda dewasa serupa Kristus, belum. Okay? So ini teaching akan mempersiapkan kita, we are becoming like Christ. Karena itu goalnya. Tujuan Yesus datang ke bumi, cuma itu goalnya. Dan caranya gimana? Dengan kita pertama kali terima kasihnya. Karena tanpa menerima kasih agape dia, kita gak bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan Anda bagaimana bisa ngomong I love you kepada orang lain kalau Anda gak sayang diri Anda juga. Okay? Nah, apa kegunaan undangan Allah kepada semua anak-anaknya untuk ibadah harian? Jadi Anda sekarang ini ngalami revolusi ya, sebetulnya ikut 1 tahun lebih ini di Bible Study ini. Karena Anda dari orang yang rutin sudah terbiasa, sinapsnya udah terajut. Tahu kekristenan itu ibadahnya minggu. Kalau ada ekstra-ekstra ya mungkin ada ibadah Bible Study tengah minggu. Mungkin ada doa bersama tengah minggu. Mungkin ada latihan-latihan. Mungkin ada komsel. Tapi the main kebanyakan orang tuh tetap memberi penekanan tuh minggu. Nah sekarang Anda baca ini PowerPoint saya. Saya tulis apa? Ibadah mingguan atau ibadah harian? Nah kita belajar dari Musa sampai Yesus. Ini orang-orang besar di Alkitab yang ibadahnya harian loh. Dengan Allah Bapa. Gak pernah ibadah mingguan. Okay? Bahkan saya juga gak lihat tuh di padang gurun 40 tahun. Di mana orang-orang Israel 3 juta ibadah harian, ibadah mingguan. Pakai puji-pujian, pakai kebaktian di mana Musa khotbah. Gak ada tuh. Kayaknya Musa khotbahnya tuh cuman bacain 10 perintah Allah. Dan itu pun dilanggar. Dan Musa banyak 40 hari 40 malam tuh di atas gunung Horeb. Sampai marah tuh orang Israelnya. Jadi kita nih dibawa ke padang gurun mau suruh mati ya. Ini Musa ini ada apa sama Musa? Kok kita ditinggal? Ini maunya apa nih? Leader kayak gini nih apa ini? Dan si Harun kakaknya bisa datang. Terus dia bilang, ya kasih dah semuanya. Perhiasan-perhiasan itu juga dari Tuhan loh yang ngasih. Kan dijarah dari Mesir. Kemudian dilebur, dibikin sapi. Katanya Musa gak tahu nih yang mimpin kita. Musa disalahin. Padahal yang mereka keluarkan Tuhan. Musa aja takut. Musa kan lagi di padang gurun. Udah menua 80 tahun gak ngapa-ngapain ngurusin kambing domba orang. Gak punya apa-apa kecuali tongkat dia. Yang isinya sejarah hidupnya dia. Nah, tapi si Harun itu tega-teganya ya. Meluberkan emas perak dari Tuhan jadi berhala. Sama aja sih sama kita. Dengan semua kekayaan, kemakmuran, materi, eksternal lah yang semuanya eksternal. Kita memberhalakan itu atau mencintai Tuhan. Nah kita akan belajar banyak hari ini. Mereka semua dari Musa sampai Daud, sampai Yosua, Daud, sampai Yesus. Markus 1 ayat 35. Waktu hari masih gelap padu di waktu fajar. Yesus bangun keluar rumah. Mencari tempat sunyi untuk berdiam berdoa dengan Bapaknya. Tengah hari juga begitu. Petang juga gitu. Dengerin anak-anak murid-muridnya pulang dari melayani. Juga yuk kita istirahat, yuk kita menyendiri yuk. Aduh benar-benar. Tidak ada waktu tidak sama Bapaknya. Nah, catat ini ya, ibadahnya harian. Apa sih ibadah harian kita? Bahasa Inggrisnya ya, solitude, silence and stillness, diam, tenang, hening, dan pikirannya diam. Silence itu diam, perasaannya. Still, pikirannya diam. Oke. Kemudian scripture readings, baca ayat. Atau dikenal sebagai Lectio Divina,
Di mana Anda setelah Anda diam di dalam hadirat Tuhan, udah gak pikirin yang lain-lain, gak ada suara-suara keluar lagi dari dalam, dari luar. None. All you see is you and him. And Anda percaya Anda sedang di hadirat dia. Oke? Kemudian Anda baca firman. Anda baca berulang-ulang. 7, 8 sampai 10 kali. Sampai kapan diulang-ulang? Dan bacanya slow. Tidak buru-buru. Karena ini bukan speed reading. Dan ini bukannya Tuhan perlu dibacain. Gak perlu. Tapi Tuhan pinjam suara Anda untuk Tuhan bicara. Dan Mazmur 45 saya pegang erat-erat. Kalau kita perkatakan firman bersuara, lidah kita pena yang mahir menulis. So Alkitab itu pindah ke hati kita. Dan seperti Tuhan melakukan perjanjian baru di kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Aku bikin perjanjian baru ya, aku buang hatimu yang keras, aku kasih hati yang lembut, dan aku kasih roh baru, tempat Roh Kudusku tinggal. Dan aku tulis dengan jariku hukum-hukumku. So di dalam hati orang lahir baru, ada hati yang ada inscription. Tulisan jari tangan Tuhan sendiri di hati nuranimu yang baru. Isinya hukum Allah. Dan kitab Ibrani menjelaskan pasal 10. Sehingga nanti kalau kamu diajarin orang firman, kamu gak perlu dikasih tahu orang. Ini dari Tuhan, gak perlu. Anda akan tahu sendiri karena sudah terukir di hatimu. Nanti Roh Kudus yang hidupin. Dan di mana Roh Kudus tinggalnya? Gak ada di surga. Roh Kudus berdiam di dalam kita. So Anda gak mungkin gak dengar suara Tuhan. Orang Yunus punya khotbah pertobatan aja, binatang-binatang di Niniwe aja ikut bertobat. Kok binatang bisa disuruh puasa? Masa umat Tuhan gak bisa disuruh puasa? Padahal binatang gak ada Roh Kudus loh. Right? Nah, tujuan Anda mengulang-ulang sampai Anda, kalau dulu kita bacanya kita katakan rema. Rema itu artinya firman yang keluar dengan napas Allah. Alias Roh Kudus ambil ayat yang Anda sedang renungkan, meditasi, kunyah berkali-kali. Mazmur 19 pelajari deh. Ayat 11 sampai ayat 13 ya. Aku berdoa agar renungan di mulutku dan renungan di hatiku berkenan padamu. That the meditation of my mouth and the meditation in my heart be acceptable to you. Tuh Lexio Divina. Sampai kapan kita renungin itu? Sampai kau dengar Tuhan. Sampai kau dapat revelation. Okay? Sampai dapat impresi. And then Anda melakukan sabat. Seminggu sekali 24 hours. Anda tidak hanya jalan-jalan main-main, ke mall, makan-makan, hura-hura bebas. Enggak. Tetapi Anda mengkhususkan 24 jam itu dengan Tuhan. Okay? And then being thankful to God, sharing sama family Anda, sampai keluarga Anda jadi terbiasa ngelihat ritme hidupmu. Nah ini, saya mau pakai figur Daud ya. Daud itu melakukan ini 14 tahun pertama hidupnya. Waktu dia jadi, kan Anda tahu ya, Daud itu adalah hasil hubungan tidak sah dari backstreet dari ayahnya Isai dengan perempuan lain, bukan istrinya. Lahirlah Daud. Oke, makanya Daud bisa menangis di Mazmur 27 ayat 10. Walaupun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Nah itu pegang gitu. Itu bagi orang-orang yang tertolak, terlantar. Go to God. Lari ke Tuhan. And He will be your father. Kalau gak ada bapak di rumah lagi, Allah tuh papahmu. Nah Daud itu dibapain sama Allah. Isn't it amazing? Okay. Nah, makanya dia selalu ngomong di Mazmur 27 ayat 4. That's a beautiful Mazmur. Okay. Karena dia di tengah-tengah diserang habis-habis. Banyak kan musuhnya Daud. Keluarganya sendiri aja musuhin dia. Gak hormat sama dia sama sekali. You know, dan gak ditrain apa-apa, gak dapet apa-apa deh, pokoknya dikucilin. Kan kita tahu waktu Samuel diutus sama Tuhan ke rumahnya Isai, ya di 1 Samuel 16, right, ayat 17. Nah, kan Samuel disuruh mengurapi penggantinya Saul. Saulnya belum turun tahta, tapi penggantinya udah dibikin. Okay? Dan ini diurapi di depan kakak-kakaknya loh, yang adalah tentara-tentara gedenya, pentingnya dari Saul. Abinadab, Syama. Oke, Eliab, wah orang keren-keren semua. Tapi di ayat 17 Allah berkata apa? Aku sih gak lihat paras orang, aku lihat hati orang. Oke, so sudah 7-7-nya dipanggil, Allah berkata enggak yang ini. Ditanya lagi, ada anaknya, ada satu lagi ngurusin kambing domba. Kerjaan bodoh, karena kambing domba itu cuma butuh padang rumput.
Ditinggal, selesai. Tapi ternyata di padang rumput itu kita baca di 1 Samuel 17 ya, di 1 Samuel 17. Waktu si Daud disuruh ngirim makanan. Ternyata dia dengar suara orang menggelegar dari bangsa Filistin jelekin tentara Allah Israel. Bangsa Israel dicemooh, ditantang lagi. Dia bilang apa itu? Ya, aduh, di situ pertama kali Daud ngomong tuh. Sebelumnya Daud nggak ada suara apa-apa loh. Beberapa pasal di kitab Samuel itu nggak ngomong apa-apa. Yang ngomong cuma ya pak, nurut aja. Nah, di situ dia baru ngomong loh. Teriak dia, siapa orang yang berani menantang Tuhan Allah Israel. Jadi menantang tentara Israel sama dengan menantang Allahnya. Karena Allah itu komandannya, panglimanya. Ingat kan Allah perkenalkan diri pada Yosua, aku panglima kok, aku di pihakmu. Nah, terus waktu suatu si Daud ketemu sama Saul, dia ngomong apa? Anda tahu nggak, anak 14 tahun ini hidupnya ngalami apa aja, nggak main-main loh. Aku tuh biasa kok ngadepin beruang, macan. Waktu 2-3 ekor kambing domba ayahku diterkam, Allahku, Allah Israel, dia yang nolong aku. Aku bisa pakai kekuatan Allah, buka mulutnya tuh si macan, buka mulutnya si beruang, keluarin dan utuh dombanya. Yang dia promosi siapa? Apa track recordnya Daud? Kenal sama Allah. Apakah dia tantangannya berat? Berat dong, anak muda kok hadapinya beruang, hadapinya macan. Berat itu tantangannya. So dia punya training ground. Dan kerjanya dia di padang gurun sambil, di padang rumput ya, bukan gurun. Karena dia bak domba sih. Itu solitude, silence, stillness, scripture reading, sabat. Makanya dia hafal kitab Taurat. Dan kalau dia dihina, lihat ya kakaknya menghina dia, kakaknya pasti iri deh karena kakaknya gak diurapi sama Samuel. Itu kan di 1 Samuel 17 semua kejadiannya. Ngapain lo kemari? Mau nonton? 2-3 ekor kambing domba bapak diapain? Itu ngenyek sekali, menghina, merendahkan sekali. Terus Daud jawabannya apa? Di bahasa Indonesia ya. Aku cuma nanya kok dimarahin? Nah, kalau orang marah-marah tuh mesti tahu akarnya apa. Kalau enggak jadi pemarah nanti. See? Kalau Daud, kalau bahasa Inggrisnya ngomong, isn't there a cause? Enggak ada alasannya untuk aku bertanya. Nah, pada waktu dia murka kepada Goliat, dia tanya, ini siapa nih orang Filistin gak bersunat? Identitasnya aja gak jelas. Kok menghina-menghina tentara Allah Israel? Anda tahu, Daud marah sekali. Itu marahnya Daud sama marah kakaknya beda loh. Marahnya Daud, dia gak terima Allahnya dia dijelekin, ditantang. Dia marah karena dia gak terima bangsa Israel dihina atau karena Allahnya dihina. Allahnya. Dia gak bingung sama reputasi Israel. Dia bingung sama reputasi Allahnya. So saya mau tanya, apakah Daud ini orang yang hatinya memuliakan Allah? 100%. Dia gak pusing. Mau Israel dijelekin gak pusing. Kayak Yesus loh. Kamu menghujat aku gak apa-apa. Kamu hujat Roh Kudus. Gak ada maaf bagimu. Sangat. So Daud besar dengan hidupan ibadah harian. Dan ini sudah menjadi budaya dia. Ritme hidupnya dia. Jadi dari Musa, Elia, sampai Daud, sampai Esther. Itu hidupnya normal. Udah ritmenya Yesus semua. Total. Ini bukan pelajaran baru. Tapi baru buat saya 6 tahun terakhir ini. Makanya revolusioner sekali bagi saya. Dari biasanya sibuk khotbah-khotbah diundang kiri kanan. Sekarang tanpa PSBB bisa diam, nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk, nggak menyibukkan diri, nggak bikin macam-macam proyek, nggak bikin buka-buka yayasan baru, nggak bikin acara-acara event lagi, but being still. Nah di sini saya tuh ditolong Tuhan dengan bukunya Peter Scazzero. Anda udah tahu semua bukunya ya. So kehebatan ini, ritme yang dibikin, yang dihidupin oleh Daud ini dihidupin sama Ayub apa tidak? Karena dari semua orang yang mengalami aniaya paling sadis, Daud itu cukup berat loh penderitaannya. Masih teenager, kan dia masih muda. Waktu disuruh ya cuman nganter roti sama keju, ada kerjaan simple kayak office boy. Kayak gak ada artinya saudara ya. Tapi Allah karena melihat kesetiaan dia dalam ibadah hariannya, hubungan dengan Tuhannya menyatu. Dia sama Allah Tritunggal tuh one.
Persis doanya Yesus tuh ada di Daud lah. Sampai dia di lembah tempat si Goliat jelek-jelekin itu. Look at David. Mimpi apa hari itu dia menjadi pahlawan bangsa Israel? Mimpi apa? Kerjanya cuma nganter makanan, kayak kirim catering gitu. Catering boy. Sama tukang gembala kambing domba 2, mending kambing gembala 1000 ekor, 2 sama 3. Catering boy. Tetapi Allah persiapkan menjadi heroic day bagi Daud. Hari itu dia terima loh. Anaknya Saul menjadi mantunya dia loh. Hari itu keluarganya bebas pajak. Hari itu semua keluarganya seumur hidup bebas tugas militer. Itu kan ditanya, orang yang bisa ngalahin tuh orang yang menghina Allah kita, itu dikasih apa ya? Iya, nanti jadi mantu raja, bebas pajak, bebas tugas militer. Oh, boleh juga. Kenapa enggak? Langsung dia lari. Saya bikin pendek ya. Sebetulnya kan dia kan pergi ke Saul dulu, dipanggil sama Saul. Saulnya kagum nih anak kecil-kecil itu ya. Pendek apa cute, bibirnya merah-merah. Kalau saya kan mesti pakai blusher. Kalau dia nggak pakai blusher udah merah. Rambutnya nggak pakai perm. Udah keriting sendiri, ganteng. Mukanya parasnya keren. Padahal Tuhan nggak lihat paras loh. Tapi parasnya dia nolong. Oke. Makanya si Goliat mukanya kayak Gondoruo kali ya. 8 kaki gitu ya. Terus ngeliat ada boneka cantik kali muka anak muda itu. Emangnya lu emang gue anjing ya? Lu datang pakai begini. Coba tuh ya. Terus saya juga belajar lagi. Waktu nama Goliat muncul di 1 Samuel 17. 4 ayat loh. Dia punya apa nih? Ini saya liatin deh. Dia itu pakai description daripada dia punya peralatan. Keren. Lihat deh ya. Ini orang Filistin tampil keluarnya namanya Goliat ya. Tingginya 8 kaki atau 6 hasta. Pakai helmnya, ketopong ketembaga, di kepalanya pakai baju jira, bersisik, berat baju aja 5.000 shikal tembaga. Itu kira-kira 15 pound. Anda pernah nggak bayangin Jim ngangkat 15 pound barbel. Terus dia pakai penutup kaki tembaga di bahunya. Wah, lihat dong nih. Gagang tombaknya. Yang dibanggain Goliat tuh apa? Kalian dia, pengalaman dia, kekayaan dia, jagonya dia tuh di mana? Eksternal. Kalau Daud datang ke menghadap Goliat pakai apa? Ali-ali, ketapel, zamannya saya waktu kecil ketapel namanya. Sama batu 5 yang diambil dari kali. Ya, diambil dari kali, bukan batu yang dipoles, pakai batu khusus, bukan batu akik lagi. Batu kali, saudara. Right? Nggak ada artinya. Dan dia tidak menunjukkan kehebatan eksternal. Yang Daud tunjukkan adalah kehebatan internal dia. Inner man strength and courage and security. Daud itu punya keamanan batin, keberanian di dalam manusia batin dia, dan ketenangan di dalam Allah. Jadi dia senjatanya bukan eksternal, senjatanya dalam. Nah, itu yang bikin dia berani bisa menghadapi beruang macan. Menghadapi Saul yang mau bunuh dia. Karena Saul kan baru berhenti ngejar dia kan sampai umur 40 tahun waktu dia mati. Udah mesti perang orang Amalek, mesti perang orang Filistin, diperangin Saul sendiri, diuber jadi buron loh si Daud itu. Kok kuat ya? Nggak pernah mengusik sama sekali Saul. Nggak pernah dijelekin. Bahkan dia dikasih kesempatan sama Tuhan untuk gampang sekali umpan empuk membunuh si Saul. Nggak dia apa-apain. Dia tobat dia gunting jubahnya ujungnya si Saul. Waktu dia lagi buang air besar di gua di mana Daud lagi ngumpet di situ sama pasukan Bodreksnya dia tuh, yang berubah menjadi tentara luar biasa. Aduh, Daud itu udah memuridkan pengikutnya selama dia menjadi buronnya Saul 40 tahun. Semua tentaranya dia nonton dia kok. Makanya kalau Anda baca di 2 Samuel 2 sama 2 Samuel 5 waktu dia jadi raja di Hebron, jadi raja di Israel, di Yerusalem, di kota Daud. Orang-orang itu yang telah dimentor sama dia dan nonton kelakuannya dia, itu yang memberi diri untuk menjadi tentara bagi Daud. So from the lifestyle, bukan melalui teori, lifestyle. Jadi kehidupan mereka solitude, silence, stillness, scripture reading, sabat udah biasa. Itu udah budaya bagi mereka. Nah, sekarang kita masuk ke Ayub. Buat saya Ayub ini is amazing.
Kenapa? Karena Ayub ini bicara mengenai kejadian yang kayaknya jarang dikhotbahin ya. Dan saya baru menikmati, saya belajar ini buku Ayub nikmat karena ngalami serangan-serangan dan aniaya. Dalam hidup saya ini. Terutama 6 tahun terakhir ini. Nah, plus PSBB lagi ya. Semua ada terbatas. Ayub itu cerita yang menarik, saudara-saudara. Karena nama Ayub itu yang sebut Allah. Iblis gak pernah manggil-manggil nama Ayub loh. Yang memperkenalkan nama Ayub itu Allah. Terus yang memulai pembicaraan menarik. Di pasal 1-nya itu menarik sekali. Yang mulai pembicaraan itu Allah. Ke iblis. Jadi iblis tuh gak pernah ngorek-ngorek loh. Nyari-nyari Ayub tuh gak pernah. Allah yang perkenalkan. Nah, saya mau bacain ya. Dari ayat 1 dulu ya. Supaya Anda, kalau punya Alkitab sih enak kita ngelihatnya sama-sama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 10 anaknya. Nanti kita lihat ya. Ayat 1 tuh yang ngomong siapa. Terus ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Pokoknya dia orang terkaya lah. Di seantero sebelah timur itu udah kaya banget lah. Terus ayat 4. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, si Ayub itu selalu memanggil mereka dan menguduskan mereka. Karena mereka minum-minum kan, mabok gitu loh. Siapa tahu mereka kata-katanya ngutukin Allah atau apa. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis. Saya tuh tertarik ya. Kok iblis ngapain ya kumpul-kumpul sama malaikat Tuhan? Kan udah dibuang. Kalau sudah jadi iblis dia udah ditendang dari surga. Jatuh ke bumi. Dan dia bawa sepertiga kan malaikat Tuhan. Nah, kok dia bisa kumpul-kumpul ya? Nah ayat 7 itu Anda tanya Tuhan sendiri aja. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tuhan yang memulai pembicaraan loh. Dari mana kau? Terus bagian ini saya ambil di PowerPoint-nya. Dari mana kau? Dan jawab iblis kepada Tuhan. Oh, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saya huruf gedein loh. Saya boldin situ. Hambaku. Saya tuh belajar ya. Nggak gampang loh disebut diakui Tuhan sebagai hamba dia loh. Kalau Anda manggil saya langsung, karena saya khotbah langsung, ini hamba Tuhan, Ibu Indri hamba Tuhan. Anda akui, tapi belum tentu Tuhan akui saya loh. Itu adalah perjalanan saya untuk destiny saya, supaya Matius 25 ayat 21 tercapai bagi saya. Well done, good and faithful servant. Saya mau dengar itu dari Tuhan. Kalau sekarang dapatnya dari orang, tapi saya mau dapat dari Tuhan. Nah kalau Ayub udah langsung dideklar sama Tuhan, ini Allah lagi ngobrol masih sama iblis loh. Hambaku Ayub, udah jelas-jelas dibilang Ayub tuh hambaku, milikku. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia loh, yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ayat 8 sama ayat 1 itu yang ngomong Allah sendiri. Ayat 8 presisinya Allah ngomong sama iblis. Jadi Allah bikin CV, kurikulum vitae bagi Ayub. Allah yang bikin. Ayub gak bikin. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblisnya bilang, masa dia takut akan Allah hormat karena tanpa dia dapat apa-apa. Pasti kamu kasih apa-apa sama dia. Makanya dia baik. Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Lalu, tadi ayat 9-nya, sekarang ayat ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar tuh sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya?
Apa yang dikerjakan yang telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah loh di negeri ini. Saya tuh tulis di Alkitab saya, barang eksternal. Saya akan belajar dari John Ortberg, At the end of the game, it all goes in the box. Ya, di akhir game hidup kita juga, life is a game, Nanti juga semua masuk ke kotak. Ya kotak peti mati lah maksudnya. Right? Ini semua yang didiskusikan sama iblis, semua eksternal kita. Yang gak bisa dipegang iblis tuh yang Daud punya tuh. Yang Daud marah tuh. Karena Allah yang tinggal dalam dia dan dia dalam Allah. Itu dihina-hina sama Goliat. Itu dia marah tuh. Enak aja lu usik-usik nama Allahku. Nah itu dia marah tuh. Tapi dia gak marah karena dia mau jadi heroik nih, pahlawan bangsanya dia enggak. No, he cannot bear nama Allah itu dirusak. Amazing. Kemuliaan Allah itu adalah the security and the courage of David. Nah, terus kita balik lah ke Ayub ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai. Ini yang dipunyai yang eksternal. Yang gak dibawa mati saudara. Kalau Daud itu punya apa yang dibawa ke eternity. Which is the inner man. That is so strong, solid sama Tuhan. Tiga pribadi Allah sama Daud itu kompak. Become one, as one. Nah itu dibawa ke eternity itu. Ulurin dah tanganmu. Jamaah tuh yang dia punya semua. Pasti dia kutukin engkau di hadapanmu. Nah kita lihat. Benar gak yang dikatakan iblis? Dan dengerin nih kata-kata Allah. Firman Tuhan kepada iblis. Dialognya ngeri tuh saudara. Nah segala yang dipunyainya ini ada dalam kuasamu. Nah saudara-saudara, makanya bisa ada badai pandemi. Kan yang menyebabkan kesehatan ekonomi negara-negara rusak, menjadi parah, menjadi sakit. Ekonomi keluarga-keluarga jadi sakit karena banyak yang gak kerja kan. Kan kerja juga gak bisa max sebab pembelinya juga gak bisa max belinya. Dan mau ditawarin apa juga orang juga takut. Kita mesti bersiap-siap ya. Sebelum hujan kita udah punya tabungan gitu loh. Jadi gak kekurangan. Nah, jadi pembeli juga tambah berkurang. Dan walaupun barangnya ada, service-nya luar biasa, tapi kurang pembelinya. Kita lihat di sini di ayat 12. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tuhan izinkan kan ya. Nanti ada badai, Lukas 6 ayat 24 berkata atau Matius 7 ayat 21 sampai 24. Orang kerajaan surga itu seumpama orang yang bangun rumah di atas fondasi batu karang. Bukan di atas pasir. Nanti kalau badai kena, jadi badai pasti datang kan. Itu kan untuk ngecek fondasi kita sebetulnya. Right? And si iblis berkata, udah deh kamu pegang aja, kamu hancurin ya apa yang dia pasti dia kutukin kamu. And Allah kasih izin loh. Boleh kalau kamu hancurin semua. Barang-barang tuh boleh dihancurin. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Cuman dia kasih pesan, hanya jangan engkau ulurkan tanganmu ya terhadap dirinya. Itu nyawanya. Don't you dare touch the soul. Kamu gak boleh pegang nyawanya. So ini pertanyaan pertama kali saya dengar dari judul khotbahnya Marilyn Hickey. Do you ever ask, judulnya dia ngomong gini, why bad things happen to good people? Kenapa kok hal-hal buruk terjadi pada orang baik ya? Saya waktu itu tanya, siapa ya orang yang baik di bumi? Gak ada yang baik. Bukankah Yesus ngomong begitu? Siapa yang baik? Gak ada yang baik. Allahku aja yang baik. Yesus aja jawabnya begitu. And do you ever ask, kalau gini saya tambah. Do you ever ask why bad things happen to good people like Job? Kenapa kok saya tambahin Ayub? Of course, karena kurikulum vitae-nya dia yang Allah yang bikin. Bukan Ayub sendiri, bukan rakyat, bukan keluarganya, bukan istrinya, Allah sendiri. How can you go wrong? Terus pertanyaannya, di tengah-tengah pada ini ya, pandemi COVID, sampai krisis keluarga, krisis kesehatan, krisis nyawa kita, masa depan kita juga terancam, gak tahu kapan matinya, kapan ketularannya, apakah kita komorbid apa enggak, apakah kita akan dapat serangannya bisa di rumah, cluster family apa tidak, cluster office apa tidak. Are you safe sebetulnya? Terus kita tanya, where is God in this? Allah di mana sih?
Ini banyak pertanyaan seperti ini. And why is God allowing this catastrophic grief and losses? Kok Allah ngizinin sih kedukaan dan kehilangan yang malapetaka sifatnya, yang musibah gede sifatnya. Oke, force majeure, atau kalau di perusahaan katakan force majeure. Nah, penderitaan Ayub itu dalam sehari loh terjadinya loh. Kita nih bisa mengalami kerugian bisnis, kehilangan investasi, mungkin main saham atau apa, main properti, atau mungkin kita ada pinjaman kredit bank diborkin tanah kita, gagal bisnisnya, hilang boroknya. Kita bisa mengalami semua itu. Now that's what we call catastrophic grief and loss. Okay? Kalau di buku EHS itu bab 6 ya, walking through the wall. Anda berjalan melalui tembok. Ini pengalaman berat, susah, pengalaman mengerikan, kesesakan, bisa bikin gila atau depresi, bipolar, skizofrenik atau apa deh kalau Anda nggak ngerti. How do you go through the wall? Dan selama perjalanan through the wall, Tuhan sepertinya nggak ada. Makanya Anda tanya, where is God in this? Berarti Anda nggak kerasa ada hadirat Tuhan dong. Betul kan? And this is what's happening. Dan ternyata itu adalah siklus perjalanan kerohanian dari bayi, ya, dari orok sampai menjadi serupa Kristus. That's the cycle. And it's a long journey. Di situ Anda akan belajar namanya the dark cry, the cry of the soul. Okay? The dark night of the soul. Nah, itu Ignatius Loyola, penemu Jesuit yang menulis itu. Okay? The cry of the soul. Nah, apakah diizinkan kita jerit? Apakah tetap bikin kita Kristen yang kuat? Kalau nangis teriak sampai nggak kok sampai itu di muka orang, atau teriak di kamar doamu sampai semua keluarga satu rumah dengar semua ada apa itu? Apakah itu memalukan Anda? Atau oke seperti itu? Ini kan prapaskah. Yesus kan sudah di Getsemani dong. Di Getsemani ngapain dia? Bukan dia teriak. Teriaknya 3 kali lagi. 3 jam. Per teriak itu prosesnya sejam. Nah, apakah itu membuat dia hilang, kurang kelaki-lakiannya, kejantanannya? Apakah itu laki-laki lembek? Enggak kok. Waktu Allah menjadi inkarnasi jadi manusia, Allah itu 100% manusia kok, sempurna kayak kita. Makanya dia tunjukin sisi kemanusiaannya. Dia tunjukin sisi kealahannya, dia juga tunjukin sisi kemanusiaannya. Both dia demonstrasikan. Nah, apakah berapa berat sih penderitaannya si Ayub itu? How heavy is it? Heavy. Kalau nggak heavy, nggak mungkin istrinya ngutukin si Ayub, suruh ngutuk Allah. Itu berarti istrinya udah nggak kuat loh, nggak tahan. Oke, dengan lihat ya, berat sekali nggak penderitaan Ayub? Berat. Lihat aja dari kualitas amarah istrinya. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekungkah engkau dalam kesalehanmu? Lingkari tuh kata kesalehan. Kutuk tuh Allahmu dan mati aja loh. Kalau nggak berat, nggak mungkin dia teriak-teriak kayak begini. Bahkan berani ngutukin suaminya loh. Pasangan hidup yang diikat dalam sumpah. Makanya dalam suka dan duka, kaya dan miskin, sakit dan sehat, hanya maut bisa pisahkan itu. Itu sumpah perkawinan perlu baca perkawinannya Ayub. Nggak ada cerai loh saudara. Dan gak ada konselor keluarga. Gak ada gereja waktu itu. Sama sekali. Dari kelas kaya kayak Warren Buffett, kayak Bill Gates. Menjadi gembel. Tinggalnya di pinggir jalan. Mukanya rusak, kurus, kering, borokan semua sampai digarukin pakai beling. Absolutely gone. Lihat respon ketiga teman. 3 temannya datang. Kayak Yesus punya 3 teman, dia juga cuma 3 teman. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Elifas, Bildad, Sofar, dari daerah masing-masing, Anda baca sendiri lah ya. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa, karena 10 meninggal loh anaknya loh, kepadanya dan menghibur dia. Ini lebih parah efeknya daripada COVID. Jauh. COVID mungkin anggota keluarga atau keluarga jauh meninggal 1, atau 2, tapi ini 10 dalam 1 hari mati. Waduh, ini lebih gila dari COVID, saudara, krisisnya. Nah, di ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, nggak berani lihat Ayub dari dekat karena ngeri bentuk mukanya.
persis kayak Yesus. Yesaya 53. Kayak serupa manusia pun tidak. Orang pikir dia kena tulah. Gak taunya karena kita lah dia nanggung semua tulah ini. Dan menjadi rusak, gak kayak manusia lagi mukanya. Ayub, temannya cuma lihat dari jauh. Mereka gak kenal dia lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Ini sesuai Galatia 6 ya, ini benar nih. Kalau Anda di Injil Matius 5, 6 juga gitu. Kalau Anda ketemu teman berduka, ikut berduka. Kalau ketawa, ikut ketawa. Tapi jangan orang lagi berduka diketawain. Karena Anda gak berduka. Dan Anda gak ngalami kayak Ayub, hati-hati. Okay. Mereka koyakkan jubahnya. Mereka tabur debu ke kepala terhadap langit. Okay. Lalu mereka duduk bersama-sama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun gak mengucapkan sepatah kata pun. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ini adalah konselor yang betul. Yang tidak khotbah, tidak ngecap, tidak coba ngibur-ngibur. Karena kedukanya gede nih, dalam dukanya. Anda ngalami aja Pak. Kita banyak ngalami, saya ngalami tantangan ini enggak 1 hari loh terjadinya. It doesn't happen on one day. Gerakan-gerakan menyerang saya udah kelihatan. Gerakan-gerakan itu terjadinya kayak apa, terjadi apa, dikasih tahu saya. So ini saya tuh mengalami tantangan satu. Kalau si Ayub total 1 hari. Bahkan anak pun dianggap sebagai possession loh. Dan boleh dia matiin sama iblis loh. Yang gak boleh dipegang tuh nyawanya Ayub. Makanya gak heran kan waktu Abraham disuruh bunuh Ishak anakmu yang tunggal yang paling kau cintai, bunuh dia. Dan Abraham bisa tenang. Karena Abraham udah ketemu Allah. Di usia 100 tahun dia udah nyerah total. Bahwa Allah yang menjanjikan bahwa dari keturunan dia akan ada bangsa seperti pasir jumlahnya di pantai seperti bintang di laut. Satu aja dapat setengah mati, tunggu 25 tahun begitu suruh bunuh. Abraham gak syok. Yang itu Abraham udah gak syok. Makanya dia tinggalin bujangnya, gak boleh ikut. Dan hanya berdua mereka naik ke Gunung Moria. Si Ishak nanya, ini ada sih kayunya, ada sih korek apinya ada. Tapi dombanya mana? Korbannya mana? Dan Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Yang diomong gitu kan iman. Jawaban Tuhan, bukan jawaban emosionalnya seorang ayah yang cinta anak tunggal ini. Okay. And by the way ini bukan anak yang tunggal ya. Anak tunggal secara perjanjian iya. Tapi kan si Abraham lebih cinta Ismail sebetulnya. Anak dari si Hagar. Ya, ini anak kedua sebetulnya. Right? Nah di tengah-tengah kedukaan itu jangan ngomong. Nah tapi dong. Yang ketiga saya tambahin ya Ayub 4. Dari temennya nih tahannya cuma seminggu saudara. Mereka tahan seminggu untuk diam. Untuk menjadi konselor pendamping penderitaan, menjadi partner pain partner dari si Ayub. Cuman tahan seminggu. Lihat dong Ayub 4 ayat 1 dan 2. Maka berbicaralah si Elifas. Nah ini kalau Anda lihat di perikop bahasa Alkitab Anda dari pasal 4 sampai 31. Bayangin tuh. Kira-kira ada 27 pasal debat antara 3 temannya Ayub sama Ayub loh. Udah tersiksa, udah kesakitan diajak debat, diajak perang teologi, perang doktrin. Aduh, enggak. Tega banget loh. Maka berbicara Elifas kepada orang Teman itu. Kesel ya engkau ya. Masa ngomong kayak begitu? Kesel ya engkau ya. Bila orang mencoba berbicara kepada kamu kesel ya? Hadis gak saudara? Karena pasal 3, Ayub mengeluarkan keluh kesahnya ke Tuhan. Bukan ke teman, ke Tuhan. Keluh kesahnya itu luar biasa saudara-saudara. Oke, dia buka mulutnya, dia ngomong, dia proses emosinya. Ayub itu terima emosionalnya dia. Dan kayak apa rasa emosinya dia ngomong. Dia keluarin keluh kesahnya. Dia kutukin hari kelahirannya dia. Dan dia bilang biarlah hari ini jadi hari kegelapan. Kiranya Allah yang di atas itu menghiraukan dan jangan cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan-kekelaman menuntut hari ini. Setelah itu gak tahan teman-temannya. Lo kesel ya kalau ada orang coba ngomong sama kamu, kesel ya. Tapi siapa yang dapat menahan mulut? Siapa yang bisa nutup mulut?
Dan respon Ayub terhadap kematian anak-anaknya dan kondisi hancur fisiknya dan hilangnya harta kekayaan dan istrinya yang murka terhadap dia. Ayub tidak kabur dari Tuhan. Ayub menghidupi kehidupan seperti Daud. Ibadah harian. Lagi fisiknya sakit. Saya lagi tanya Tuhan, kalau gue lagi sakit masih bisa solitude silence gak ya Tuhan ya? Lari mendekat kepada Tuhan. Saya sengaja tulis kata lari mendekat pada Tuhan. Kenapa? Sebab kan saya baru kelar mengenai Yunus. Bukankah Yunus itu di pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah dipanggil Allah, dipilih Allah untuk menyampaikan berita pertobatan bagi bangsa Niniwe yang jahat, yang gak keruan. Kemudian di ayat 3 kan dia kabur kan? Dia melarikan diri dari Tuhan. 2 kali loh dalam satu ayat Yunus 1:3. Kalau Ayub saya tulis, Ayub lari mendekat pada Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu pada Anda ya. Untuk lari mendekat pada Tuhan, itu tidak refleks. Itu bukan natural. Itu you need to develop. Otot emosimu mesti di-develop. Itu yang saya alami selama saya belajar paying attention to God by paying attention to your interior life. Memberi perhatian kepada Allah dengan memberi perhatian kepada kehidupan interior Anda melalui solitude and silence. Oke, pada waktu Anda pertama kali solitude silence, Anda gak akan dengar apa-apa loh. Kecuali suara-suara yang muter, yang ngomong di pikiranmu sama di benakmu. Anda malah gak kerasa apa-apa kena hadirat Tuhan. Bahkan gak dengar suara Tuhan ngomong apa-apa. But that's how you need to know your interior life. You need to learn to listen to you. Mendengar Anda. Marahnya gara-gara apa, masih ada marah, kesel, kecewa, itu nanti Anda dengar. I can hear me. Makanya kalau Anda gak kenal dirimu, Anda gak berdamai dengan dirimu, kenapa Anda jadi pembawa damai ke orang lain? Nah, waktunya sudah sampai penghujung nih. Nah, coba ya, saya mau kembali ke Ayub 1, ke Ayub. Nah, oke. Ayub itu lari loh ke Tuhan. Lihat di mana ini sebagai penutup ya, bagus sekali. Ayub 1 ayat 20-22. Gila, benar-benar. Udah 1 hari mati anaknya 10, hancur borokan lah, gosong tanahnya lah, habis lah. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, dia berkabung kan. Dan mencukur kepalanya, dia gak ke salon, dia cukur kepalanya. Kemudian dia sujud dan dia menyembah. Look at what he does. Dia melakukan ibadah harian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Bisa muji Tuhan, haleluya. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Masih gak nyalain Tuhan. Nah, kalau Anda gak melakukan solitude silence and stillness and scripture reading, Lectio Divina dan Sabat, I don't think Anda kuat otot emosinya. I don't think so. Ini orang-orang yang melakukan ibadah harian, bukan ibadah mingguan. So, saya akan bagikan di hari Kamis solusi jitu yang Ayub lakukan. Nah, saya sekarang belajar dari guru mentor saya, mentor pasif ya namanya ya, karena belajarnya melalui Alkitab. Bagaimana dia memeluk situasi malang yang berat kayak begini dan sukses. Karena akhirnya Ayub 7 ayat 8 lebih mulia daripada awal yang hina. So, I want to pray that nubuatan Ayub terjadi pada kita semua. Amen. Kita doa ya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang manis, Bapa kami yang kami perlu kenal, yang namanya Allah turut bekerja sama dalam segala hal membawa kebaikan bagi kami sesuai rancangannya bagi setiap kami yang cinta Allah. Kami mau kenal Tuhan. Karena melalui Ayub kami belajar kebaikan-Mu. Karena Kau tulis di Ayub 42. Nah, kami mau kenal Engkau supaya pikiran kami selaras dengan Engkau. Tolong kami semua Bapa, supaya kami semua teman-teman yang sedang mengalami perawatan kemo, sedang mengalami kanker, sedang mengalami penyakit-penyakit yang mengerikan, bergumul di ICU dengan COVID. Lord, supaya mereka tetap dengar firman walaupun tergeletak. Karena roh masih bisa mendengar firman. Gue berkati semua teman-teman dan jemaat-Mu yang terkasih ini.
dengan hadirat-Mu yang tak pernah tidak ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So thank you so much everybody. Kita ketemu lagi hari Kamis jam 5 sore. Ajak teman-teman dan sementara ini bisa memberikan kesaksian di inbox daripada Facebook ini. Jangan lupa Anda yang baru pertama kali dengar, bergabung, ada buku yang saya menjadi pegangan hidup saya namanya Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero. Kontak Life Bookstore, Instagram, dan juga mungkin nanti di YouTube bisa ditayangkan resourcesnya supaya Anda bisa sejalan sama saya, belajar bersama. God bless you. Pleasure to serve you.